Assalamualaikum, hai semuanya, welcome back to my channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Sebelum itu, aku mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang nonton channel aku. Makasih ya teman-teman. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah teman-teman, di video aku kali ini aku akan bercerita tentang seorang pemuda yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti banyak yang penasaran kan? Nah teman-teman, seorang pemuda ini sholat rawatibnya itu biasa-biasa saja. Sholat tahajud dan sholat duhanya itu pun tidak tekun. Demikian juga dengan iktikaf dan puasa sunnahnya yang tidak kelihatan istiqomah teman-teman. Tetapi ia dikatakan oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Kenapa demikian? Karena ia melakukan 3 amalan sosial yang istimewa teman-teman. Bagaimana ceritanya? Ikutin terus ya video aku. A few moments later. Nah, teman-teman, kisah ini itu sering diceritakan oleh para ustadz, tetapi masih sangat relevan dan penting untuk diceritakan kembali. Karena masih banyak di antara kita yang tidak peka terhadap lingkungan sosial dan merupakan inti dari ajaran Islam, yaitu akhlak. Nah, ceritanya teman-teman, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan para sahabatnya di salah satu sudut Masjid Nabawi, dan tiba-tiba beliau melihat ke langit, seolah dia mendengar bisikan dari malaikat. Kemudian Rasulullah menatap para sahabatnya kembali dan bersabda, "Sebentar lagi akan datang di hadapan kalian seorang lelaki penghuni surga." Dan tak lama berselang, tiba-tiba muncul seorang lelaki Ansar dengan janggut yang masih basah terkena air wudhu. Ia berjalan pelan-pelan sementara tangan kirinya menjinjing sendalnya. Dan keesokan harinya, pada kesempatan yang sama, Rasulullah kembali berkata demikian, akan datang seorang lelaki penghuni surga. Tak lama kemudian, lelaki itu kembali muncul teman-teman. Dan hal tersebut juga diucapkan oleh Rasulullah SAW hingga pada hari ketiga, sehingga para sahabat banyak yang penasaran terhadap lelaki tersebut. Dan ternyata lelaki Ansar tersebut bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Tentu dalam hati para sahabat banyak yang bertanya-tanya tentang amalan apa yang dilakukan pemuda tadi, sehingga ia dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai calon penghuni surga. Demikian juga dengan sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Karena rasa penasarannya, ia mencari alasan untuk bisa tinggal bersama pemuda tadi selama 3 hari teman-teman. Alasannya yaitu Abdullah bertengkar dengan ayahnya teman-teman. Hingga akhirnya Abdullah pun diizinkan untuk tinggal di rumah pemuda tadi selama 3 hari.
Maka selama 3 hari tersebut Abdullah akan menyelidiki keistimewaan dari lelaki Ansar itu. Nah teman-teman, pada malam pertama Abdullah bangun untuk tahajud. Tetapi ia mendapati pemuda itu masih tertidur sampai datang waktu subuh. Ketika datang waktu sholat duha, Abdullah pun bergegas menunaikan sholat duha. Sementara pemuda itu tidak. Bahkan di saat Abdullah berpuasa sunnah, pemuda itu ternyata tidak berpuasa sunnah, teman-teman. Sehingga pada hari ketiga Abdullah tinggal bersama Sa'ad, ia tidak menemukan keistimewaan dari pemuda tersebut. Abdullah pun sangat heran dengan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkannya sebagai pemuda ahli surga. Sehingga Abdullah pun memutuskan untuk bertanya langsung pada pemuda tersebut. Wahai Sa'ad saudaraku, sesungguhnya tidak pernah terjadi pertengkaran antara aku dan ayahku. Tujuanku tinggal di rumahmu adalah karena aku ingin mengetahui amalan ibadah apa yang engkau lakukan, sehingga Rasulullah mengatakan bahwa engkau seorang penghuni surga. Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, benar, aku tidak memiliki amalan lain yang aku kerjakan kecuali seperti apa yang kau lihat. Dan jawaban itu sungguh tidak memuaskan hati, teman-teman. Abdullah pun ingin berpamitan untuk pulang. Tetapi ketika Abdullah ingin berpaling untuk keluar dari rumah, lelaki tersebut memanggil dan berkata, amalan ibadahku memang seperti apa yang engkau lihat, tetapi ada hal yang engkau tidak lihat. Aku berusaha untuk berkata jujur, dan aku berusaha untuk tidak menyakiti hati orang lain, dan aku pun berusaha untuk menjaga tali silaturahmi. Mendengar penjelasan itu, Abdullah pun terkejut dan berkata, demi Allah, engkau benar-benar ahli surga. Ketiga amalan itu tidak pernah aku amalkan. Nah, teman-teman, dari kisah tersebut kita bisa mengambil pelajaran. Di saat dikatakan oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga, disebabkan bukan karena dia tekun sholat malam, dia rajin sholat duha, rajin iktikaf, dan sering berpuasa. Tetapi saat dikatakan oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga, disebabkan karena dia melakukan 3 amalan yang istiqomah, teman-teman. Dan amalan yang pertama ialah berkata jujur. Dan yang kedua, tidak menyakiti hati para saudaranya. Dan yang ketiga, menjaga tali silaturahmi. Sedangkan amalan ibadah mahdahnya seperti sholat malam, sholat duha, iktikaf, dan berpuasa sunnah itu dilakukan biasa-biasa saja, teman-teman. Nah, teman-teman, itulah tadi kisah dari seorang pemuda yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga, Masya Allah. Dan mari kita sering berkata jujur, teman-teman, serta mari kita saling menjaga hati para saudara kita, dan mari kita saling menjaga tali silaturahmi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.
Dan jangan lupa like, comment, dan share ya video aku. Assalamualaikum.